Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jahrudin dari Pendidikan Fisika Universitas Indra Prasta PGRI. Adapun latar belakang pendidikan saya, S1 saya dari Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Jakarta, S2 dari Ilmu Fisika Universitas Indonesia. Dan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geofisika. Sebagai prasyarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT khusus di aspek pengajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi umum dari mata kuliah Geofisika. Mata kuliah Geofisika memiliki bobot 3 SKS dan berada di semester 6. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar prinsip aplikasi ilmu fisika yang dipakai dalam geofisika yang berorientasi pada percakapan hidup. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu fisika untuk memecahkan masalah kebumian dengan metode-metode geofisika. Yang ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan menghubungkan pengetahuan ilmu fisika atau geofisika untuk permasalahan kebumian dengan pemahaman geologi. Untuk mengikuti mata kuliah Geofisika, mahasiswa perlu menuntaskan mata kuliah prasyarat seperti fisika dasar, gelombang, dan juga listrik magnet untuk menunjang pemahaman dalam mengikuti perkuliahan Geofisika. Adapun mata kuliah ini membahas tentang pengantar geologi yang dimana berisi tentang jenis-jenis batuan dan pembentukannya, stratigrafi, lingkungan pengendapan, geologi struktur, dan gaya-gaya pembentuknya. Yang kedua, pengantar geofisika yang meliputi metode-metode geofisika seperti metode seismik, metode gaya berat atau metode gravitasi, metode geolistrik, metode geomagnet, dan juga pengenalan software-software dalam mengolah data geofisika. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dilatih untuk mengolah data dari salah satu metode geofisika yang telah diajarkan, dan juga mahasiswa akan dilatih dalam membuat artikel dari data yang mereka olah. Selain itu, mata kuliah ini dalam satu semester, kami juga mengadakan kolaborasi dengan mengadakan kuliah tamu 1 kali pertemuan yang diisi oleh praktisi seperti dari BMKG atau dari kampus lain yang ahli di bidangnya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu pemaparan materi dalam mata kuliah Geofisika. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebaiknya sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang saya sampaikan itu mudah dipahami. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, selesai. Minggu lalu kita udah membahas tentang geologi. Kenapa kita bahas geologi dulu walaupun kita belajar geofisika? Ya karena geofisika itu ibaratnya seperti kalkulatornya geologi. Kadang orang geologi nih ketemu orang geofisika, kalau bertentangan pasti orang geofisika kalah. Karena di Indonesia itu rajanya ilmu kebumian itu geologi. Jadi bisa aja karena kita kan geofisika itu mengukurnya tidak langsung dengan alat, sementara orang geologi itu ngeduk langsung ke bawah. Atau ada data sumur diangkat, oh ini bener nih batuan beku. Tapi orang geofisika enggak, dari alat yang dari software saya itu batuan sedimen. Nah itu pasti kalah orang geofisika. Bisa aja ada noise atau softwarenya salah, error penginputan. Makanya orang geofisika itu pasti akan kalah dengan orang geologi. Oke, kita balik lagi di materi hari ini. Sesuai yang saya sampaikan pekan lalu, kita akan membahas mengenai masuk ke konsep dasar geofisika. Dan tujuannya apa aja sih kita mempelajari geofisika? Karena kalian itu pendidikan, kadang-kadang di sekolah gini, buat apa sih kita belajar fisika susah-susah, emang dipakai di dunia kerja gitu? Atau ada murid nanya gitu, kalian jawabnya kira-kira apa? Buat apa belajar geofisika? Buat apa belajar fisika bukan geofisika? Buat apa? Lo buat dagang nggak kepake? Oke, paling kalkulator, TMTK gitu ya. Nah, ini juga sedikit ngebantu kalian kalau di sekolah ngajar fisika itu luas. Bisa ke fisika medis, fisika instrumen,
fisika, ya ini ilmu kebumian. Jadi kayak contoh yang kayak gini, misal bumi ya, ketika dia dipantulkan. Nah, nanti ilmu fisika itu akan diterapkan, bagaimana diterapkan di fisika. Jadi mahasiswa di sini dapat mengaplikasikan pengetahuan fisikanya pada ilmu kebumian. Jadi tujuan kalian mempelajari geofisika salah satunya itu terus mengenal jenis-jenis metode geofisika dan pengaplikasiannya. Oke. Tapi sebelum itu saya mau absen dulu nih. Rahayu ada? Anissa? Saiful? Gak ada. Umu Nadia? Kita balik lagi ke tadi. Ini tujuannya, jadi kalian mengenal jenis-jenis geofisika sama digunakannya untuk apa gitu. Terus geofisika sendiri itu apa? Ini menurut kamu geofisika sendiri itu apa? Bawah permukaan, itu aja. Tektonik, seismik. Terus udah kok. Umumnya dia geofisika sendiri itu mempelajari apa? Kebumian. Nah, kebumian kan banyak nih, ada geografi, ada geologi, ada geodesi. Nah, sebenarnya benar sih kebumian. Nah, lebih tepatnya geofisika itu dari kata geo itu kan ada geografi, geodesi, geoteknik, geodinamika. Nah, geo itu tentang bumi, fisika ya dari kata fisika. Jadi geofisika itu berarti ya pengaplikasian ilmu fisika untuk mengkaji tentang bumi. Dengan cara apa ya? Dengan cara parameter-parameter yang ada di fisika itu banyak kan, kayak tadi di fisika itu kita mengenal magnet, listrik, gelombang. Nah, setara kayak magnet terus listrik, gelombang itu bisa diaplikasikan ke bumi. Kita kalau di bumi kan ada gempa. Terus magnet itu ada beberapa batuan beku, itu dia menyimpan sifat kemagnetan dari bumi. Itu bisa kita ukur. Terus tentang gelombang ya, karena bumi kita itu bentuknya padat, pasti dia bisa menghantar ke medium, contohnya gempa bumi. Dan gempa bumi apa yang bisa kita pelajari? Dari kemagnetan apa yang kita bisa cari gitu ya. Terus dari listrik tujuannya buat apa? Nah, itu sebenarnya banyak materi-materi fisika yang bisa kita kaitkan untuk mempelajari tentang isi yang ada di dalam bumi. Tanpa kita harus menduk ribuan meter, kan capek dan mahal. Kalau kita menduk ribuan meter, kita cukup dengan ilmu fisika untuk mengetahui yang ada di bawah permukaan bumi itu. Oke, ini sebenarnya geofisika sendiri itu dibagi dua. Ada geofisika untuk eksplorasi, atau kalau di BMKG itu untuk mitigasi. Kalau eksplorasi itu biasanya untuk sumber mineral atau sumber bahan bakar fosil ya, kayak minyak bumi. Terus kayak tambang emas, batubara itu eksplorasi. Jadi nanti dia tujuannya apa? Kalau kayak untuk yang di BMKG itu beda, yaitu biasanya pakai seismik yang pasif. Contoh pasif itu dari gunung api, yang dari alamnya sendiri. Tapi kalau yang eksplorasi kayak seismik kan tentang gempa ya, itu bisa dengan dinamik. Dinamik kan ledakan sehingga ada gempa buatan untuk mengetahui objek yang di bawah permukaan bumi. Oke, jadi macam heterogen gitu ya. Misalnya kedalaman 5.000 meter. Nah, sementara kita di atas, kita nggak mungkin ngeduk di bawah. Itu dengan cara apa kita mengetahui objek di sini? Di sini tuh banyak kejadian, yaitu ada struktur, ada patahan, atau yang mencari minyak itu bisa mencari minyak. Orang mencari air tanpa kita ngebor mahal, misalnya habis 7 juta tapi nggak ada airnya. Apalagi orang ngebor minyak itu bisa miliaran. Ketika dia ngebor minyak nggak ada hasilnya, itu ruginya banyak. Nah, untuk meminimalisir kerugian itu maka diperlukan ya metode geofisika gitu ya. Terus kayak di Jepang contohnya, bagaimana membangun suatu bangunan agar aman dari gempa. Nah, otomatis kita harus tahu mencari daerah yang rawan gempa. Contoh di Jakarta mau ngebangun gedung 30 lantai atau lebih, ya otomatis bawah permukaan ini yang nggak boleh ada hole, ada lubang. Banyak hole-hole itu contohnya di sungai-sungai Jakarta, Ciliwung ya, Sungai Ciliwung ada ya, apa di mana Ciliwung itu?
Itu di pinggir-pinggir sungai, misalnya ini ada sungai. Di bawah-bawahnya, di sampingnya itu kalau kita ngeduk 5 meter ke bawahnya biasanya ada lubang-lubang. Banyak karena entah rembesan air ketika musim kemarau airnya kosong hingga dia rawan. Jadi kalau dia membangun bangunan di sini itu bisa pondasinya ambrol, apalagi lantai yang tinggi itu sangat bahaya. Makanya perlu metode geofisika untuk mengatasi itu. Nah, metodenya apa aja? Beda. Untuk mencari lubang metodenya apa? Untuk mencari air metodenya apa? Mencari emas, minyak bumi itu macam-macam gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau di goa mungkin orang bisa turun, tapi kalau misalnya nggak ada goa ya nggak mungkin kita mencari. Secara garis besar itu metode seismik. Seismik itu dibagi dua, ada seismik aktif sama pasif. Kalau yang pasif itu dipakai untuk BMKG biasanya. Jadi untuk mengetahui kecepatan merambatnya, untuk mengetahui BMKG. Nah, kalau gravity, oh ya, metode geofisika itu dibagi dua secara umum ya, ada aktif sama pasif. Nah, kalau aktif berarti manusia yang membuatnya. Tapi kalau pasif berarti emang di alam udah ada. Nah, kalau seismik itu bisa dua, bisa aktif, bisa pasif. Bagaimana dia biar aktif ya? Ini misalnya lapisan bumi. Kita buat dinamit, kita ledakan, boom, otomatis dia akan gelombangnya memancar. Di sini ada lapisan apa, nanti akan mantul. Oh, di sini ada receiver nih, nanti diolah sama komputer. Oh, ternyata di bawah itu ada beberapa lapis, ada patahan atau enggak, itu bisa mendetek. Nah, itu yang diolah itu nanti sesuai densitasnya. Tapi kelemahannya juga ada. Kalau metode seismik itu kalau dia batuan beku, otomatis energinya habis di bawah kosong. Kamu teriak-teriak, orang luar nggak bakal kedengeran ya, karena suara kamu dan terserap sama tembok yang tebal atau yang keras. Kecuali ada celah gitu ya. Itu ada kelemahannya. Jadi kalau yang pasif dipakai di BMKG dan yang ada yang kurang aja. Enggak, benar nggak ada. Privat, bimbel nggak ada. Nggak ada. Modul elastisitas itu misalnya pegas, modul siang ya. Jadi pegas itu kan dia bisa bergeser, melar terus menegang. Nah, sama batuan di bumi juga gitu. Jadi batuan di bumi itu sifatnya ada kelenturannya lah. Jadi ketika gelombang merambat di situ berapa, kita bisa menghitung modulusnya atau densitasnya. Densitas itu, tahu densitas itu apa? Massa jenis atau kerapatan ya. Jadi kerapatan suatu batuan itu kan bisa didetek, makin rapat makin keras maka gelombang makin cepat merambat. Nah, kalau gravitasi itu kira aktif atau pasif? Pasif, karena di alam nggak ada gravitasi, bukan ciptaan manusia. Bisa aja, cuman ya susah. Bukan bisa sih, tapi dia itu dipengaruhi. Kalau metode gravitasi itu kan dia konsep dasarnya pegas. Pegas di sini akan semakin besar dari teori awal gravitasi itu yang rumusnya F sama dengan G besar M1 M2 per R kuadrat. Nah, jadi besar gaya gravitasi dipengaruhi oleh dua buah massa. Jadi misalnya massa ini saling tarik menarik nih. Misalnya antar meja pada dasarnya memiliki gaya gravitasi, tapi karena gaya geseknya lebih besar, terus gaya ke arah bawah yang besar sehingga dia nggak tarik menarik. Tapi kalau di ruang hampa itu dia ada sebenarnya. Apalagi pegas kayak gini. Ketika dari sini kosong beda pasti hasilnya. Ketika di sini ada batuan, ada anomali atau ada jenis batuan lain, pasti dia akan lebih tertarik daripada di bawah itu nggak ada objek yang beda gitu, atau ada objek yang lebih besar pada sekitarnya. Pasti dia akan lebih cenderung tertarik daripada ini nggak ada sama sekali apa-apa. Apalagi di sini ada patahan nih. Kalau ada patahan, otomatis densitas yang di sini sama di sini pasti beda. Mana yang lebih rapat, mana yang lebih tua, ini akan mengaruh nih di perhitungan gravitasi. Nah, kalau secara dia pengukurnya apa? Medan gravitasi yang dimulai oleh ya bumi sendiri, terus yang cari densitas. Nah, inilah yang kemarin saya suruh kalian baca itu tentang ini, apa sih materi fisika apa sih yang berkaitan tentang metode yang ada di geofisika ini, metode-metode yang umum ya. Magnetik juga sama, karena ya bumi sendiri kan memiliki kayak kutub utara, kutub selatan, seperti magnet raksasa. Bagaimana terbentuknya magnet di batuan? Jadi
umumnya kemarin waktu kuliah sebelumnya, misalnya di dalam bumi itu ada lapat air yang sebenarnya itu adalah batuan. Ketika dia keluar dari bumi bentuk cairan, nah ini ada kutub utara, kutub selatan memancarkan gelombang magnet atau garis-garis gaya magnet yang akan terekam sama batuan beku. Jadi dia terekam, oh ini arahnya ke sini, gitu kan, terekam. Jadi dia menyimpan rekaman, beda sama sedimen. Kalau sedimen sifat kematian jelek, kenapa? Karena dia serpian. Sebenarnya kan kayak batuan gede nih, lama-lama jadi kayak pasir kecil-kecil, ya sifat kematian ini sebelumnya ada, tapi kan hancur, berantakan, sehingga sifat kematian jelek. Maka sedimen itu untuk mengukur magnet itu nggak cocok. Jadi kalau pasir, batuan pasir, lempung, macam-macam, metode magnetik nggak pakai. Metode magnetik kepakai untuk batuan beku. Oke, batuan beku. Ya, tapi unik. Pernah penelitian geologi tentang batuan, pernah suatu ketika bumi itu berputar kebalik di lapisan tertentu. Jadi lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, arah gaya medan magnetnya awalnya begini. Tapi ketika di lapisan tertentu arahnya seperti ini. Nah, itu menandakan tertentu itu bumi muternya kebalik, enggak seperti yang sekarang. Itu dari magnetik kita bisa tahunya. Oh, di lapisan berapa, umur berapa itu bisa ketahuan. Oh, ini umur berapa ratus tahun atau berapa juta tahun yang lalu pernah bumi itu mengalami, ya entah zaman dinosaurus yang terjadi meteor yang sangat hebat atau di bencana yang lain. Itu tentang metode magnetik. Terus ada metode geolistriknya. Geolistrik itu resistivitas itu tentang apa namanya, kelistrikan. Ya, contohnya dia kayak gini. Ini bumi. Misalnya dia biasanya kalau listrik itu bagusnya untuk mencari air, misalnya karena sifat air itu dia bisa mengantarkan arus listrik apa enggak, apalagi airnya berupa air laut garam, ya kan? Dia ditaruh anoda dan katoda, bener dia dipakai aki, di aliran listrik. Oh, di bawah ini ternyata hambatannya besar, R-nya, R, rho, L per A gitu ya. Nah, kita mencari rho-nya. Kalau R itu hambatan kawan nih, hambatan, tapi rho itu satuannya itu ohm meter. Nah, ini hambatan jenis. Jadi di referensi itu ada buku ya di Telford itu kalau berapa nilainya, berapa ohm meter itu ternyata batuan pasir atau kandungannya apa. Jadi tetap dia diteliti dulu di lab bahwa kandungan batuannya itu batuan apa di bawah atau mengandung mineral apa. Kalau mencari emas juga bagus karena emas otomatis, kalau emas hambatannya rendah atau tinggi? Rendah, karena dia logam. Jadi kalau dia banyak mineral logam nih, terus otomatis ini lancar nih, yang diterima di sini itu bagus sama komputer. Tapi kalau orang mau bangun gedung, ada lubang, hambatannya gede atau tinggi ada lubang? Ayo. Kalau ada hole di bawah bumi, orang mau bangun gedung tinggi, kalau ada hole atau lubang itu hambatannya besar atau rendah? Jadi seismik juga bisa, tapi kadang-kadang batu bara mah udah ada di penambangan tertentu, dia udah ada sikapan, oh ini ada jalur batu bara nih. Atau kalau mau cari biji emas, apa tuh? Metode apa? Metode biji emas yang cocok, yang paling bagus magnetik karena dia udah logam, biasanya ada batuan beku, udah cocok magnetik. Kalau mencari minyak seismik. Tapi kadang-kadang dalam satu kasus dia pakai 2 metode. Kayak kemarin yang tesis saya itu pakai 3 metode. Seismiknya ada, magnetik ada, gravity ada, karena di situ lokasinya unik. Sedimen, entah itu sedimen, entah batuan beku, terus seismiknya ada. Jadi kadang-kadang, wah ini karena seismiknya jelek, kita harus siapa tahu ada batuan bekunya, ya pakai magnetik. Kalau dia sedimen berarti gravity gitu ya. Gravity karena cocok. Nah, di gravity juga itu densitasnya kan ada apa ya? Ada sekitar atau ada oh ini bisa batuan jenis ini, batuan jenis ini ya. Makanya butuh data geologi.
Karena orang geofisika mula-mula itu nggak bisa sembarangan ngomong, dia harus ada data sumur, peta geologi, artikel terkait penelitian daerah sekitar. Jadi penting kita itu selain belajar ini belajar geologi. Makanya minggu lalu saya panggil kalian dengan gambaran untuk batuan beku itu asalnya begini, batuan sedimen seperti ini, metamorf itu seperti ini. Jadi bisa tahu ini cocoknya dengan batu ini. Jangan sampai kalian belajar geofisika tapi nggak tahu geologinya, berat juga. Nah mungkin nanti next pertemuan kita akan belajar tentang bagaimana pembentukan patahan. Jadi penting untuk mengetahui struktur yang ada di bawah tempat ini. Struktur seperti apa? Seperti up-down. Up-down itu kayak apa ya? Cembungan ke atas ya. Ada anticline sama syncline. Syncline itu anticline tuh. Syncline itu yang cembungnya ke bawah. Biasanya kalau untuk mencari air itu mencari yang bentuknya kayak gini. Kayak gini. Ada kayak gini, syncline, ada anticline. Air dia mencari kayak gini. Nanti air itu akan adanya di bawah. Tapi kalau minyak, gas itu mencari struktur kayak gini. Biasanya yang paling atas itu gas, dan di sini itu dia minyak, dan di sini itu air. Nah, kalau saya tanya nih, kira-kira kalau orang ngebor yang diambil apa dulu? Minyaknya dulu, airnya dulu, apa gasnya dulu? Kalau orang ngebor, kira-kira? Gasnya dulu. Gasnya dulu. Air dulu. Minyak dulu lah. Kalau gasnya dulu habis, kenapa? Gas itu kan ngebantu mendorong ke atas. Makanya zaman dulu waktu masih belum terlalu terekspos itu kadang-kadang misal ada patah truk gini, minyak itu naik sendiri kedorong sama gas. Makanya di sini kayak berubah minyak ada di daerah tertentu tuh. Ya ini tuh karena gas itu kan mendorong minyak. Kalau ini gas diambil dia nggak ada dorongan dengan mesin yang butuh kos lagi, butuh harga lagi, biaya yang gede lagi. Jadi untuk gas itu akan membantu nih. Kalau dulu sih ya waktu sebelum SBY gas orang-orang tuh masak minyak tanah, gas gak laku, dibuang-buangin gas tuh dulu. Makanya waktu zaman Pak SBY itu berani memberikan gas gratis kan. Mungkin kalian gak inget ya, belum lahir atau apa. Dulu itu gas gratis, gas memang tuh gratis sama kompornya, karena beralih agar dari minyak tanah ke gas. Karena gasnya melimpah di Indonesia, dulu mau dibuang-buangin, sekarang mahal dan susah. Nah, ini struktur geotermal. Kalau geotermal cocoknya pakai metode apa? Geotermal tuh adanya di daerah ini. Daerahnya apa? Amati. MT itu magnetotelluric. Magnetotelluric itu termasuk kalau sekarang sih gak baru-baru banget, tapi jarang di Indonesia, ahlinya jarang. Jadi kalau kalian ahli MT nih, coba kalian melamar di Pertamina atau melamar di Albusa itu pasti dicari MT. Saya juga nggak bisa, karena MT itu ya di Indonesia kan banyak gunung api, itu sumber dayanya besar daripada minyak itu sendiri. Jadi SDM-nya rendah, masih belum banyak, bukan rendah ya, belum banyak, tapi sumber dayanya banyak. Selain MT, biasanya MT gabung sih sama gravitasi, saling melengkapi. Struktur ini, strukturnya seperti graben, misalnya ada patahan ini turun nih, ini turun, yang ini naik. Nah ini kan, ini lapisan ini ada di atas, ini di bawah. Berarti dia kan ada patahan. Yang ini turun, bukan ini naik ya, tapi dia turun sendiri nih. Atau bisa kebalikannya. Ini lapisannya beda nih. Nah, kan ini kayak gini nih. Ini kayak patah turun gitu ya. Itu bentuk graben quartz. Jadi orang yang mencari sumber geotermal itu harus mencari struktur yang bentuknya seperti ini. Daerahnya ada syarat-syaratnya. Ada pumarol. Pumarol itu apa? Ya ini kayak kalau kalian pernah ke Ciater, terus kayak kawah putih, itu kayak ada sepas-sepas seperti itu namanya pumarol. Jadi dia mengindikasikan bahwa di bawahnya masih ada sumber air panas. Ada pemandian air panas atau ada sumber air panas, ya ciri-ciri geotermal. Terus sekarang ada bau belerang atau bau apa itu. Makanya di Indonesia itu sebenarnya kaya akan geotermal, cuman ya belum dimanfaatkan banyak ya. Sebenarnya dari menurut dosen saya dulu Pak Yunus Daud katanya minyak sama geotermal lebih merusak minyak bumi. Mengenai ya kalau geotermal itu dia nggak menimbulkan asap yang berbahaya karena ini asap ini ya ini air. Jadi dia kan ada patahan hujan turun, terus dia jadi uap. Ini kayak apa namanya
batu lempung, tanah lempung ya di geologi itu gak nyebut tanah tapi batu, dia terperangkap nih uapnya nih. Uapnya terperangkap kan uapnya kencang banget steamnya atau gasnya. Ketika dia dibor terus nembak gasnya sangat kuat, itu bisa untuk meningkatkan turbin. Nah, ibaratnya orang masak pressure kencang banget. Nah, itu kayak gitu bisa buat muterin turbin, itu geothermal pressure-nya. Ada hujan jatuh terus kena panas terus jadi uap. Gitu loh. Makanya dia pemanfaatannya ya energinya langsung dari bumi itu sendiri. Itulah geothermal. Oke. Mungkin materinya itu aja, nanti akan ada tugas bacaan ya. Sampai hari ini kita udah pertemuan berapa? Pertemuan 4. Oke, nanti kalian akan mungkin kita akan belajar tentang geologi, jadi selang-seling geofisika, geologi. Jadi jangan kita geofisika semua, geologinya nanti nggak kuat ya susah juga untuk menganalisis metode apa yang cocok, kasusnya batuan apa, jangan sampai salah. Misalnya ada suatu studi kasus salah penggunaan metode gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau tanya? Enggak? Bener ya? Serius, kalau nggak ditanya saya nanya. Ya, dulu itu berarti bumi itu ukurannya lebih kecil dari sekarang atau gimana? Soalnya kan yang sekarang itu kan kita menemukan minyak bumi apa segala macam itu kan di bawah, di lapisan bawah. Nah, jadi itu bumi itu dulu bentuknya kecil, lebih kecil dari sekarang atau bagaimana? Kalau secara ukuran biasanya sih nggak terlalu beda ngaruh ya, soalnya ketika ada yang diambil di bumi, misalnya tumbuhan aja ya, ada yang ditebang, terus ada yang di gudang ini, nanti dia akan terurai lagi, balik lagi ke kondisi awal gitu. Terus kayak fosil pak diambilin terus, ya kan ada manusia juga yang lama-lama dikubur juga ke bawah. Ukurannya secara itu nggak ada penelitian khusus yang belum saya temukan atau saya belum baca mengenai ukuran, tapi kalau secara agama saya beda ke konsep ini lagi. Di Al-Quran itu menjelaskan bahwa alam semesta itu berkembang, selalu berkembang, semuanya gitu berkembang. Nah, untuk ukuran secara sainsnya itu saya belum nemu dan nggak ada orangnya ini. Dari kita belajar SD, jarak bumi sekian, jarak dari matahari ke bumi sekian. Itu tahu dari mana? Ya, kalau jarak matahari bisa diukur dari waktu cahaya dari matahari ke bumi itu bisa diukur berapa menit dengan kecepatan cahaya sekian bisa diukur. Tapi untuk ukuran itu belum ada di literasi tentang itu. Oke, yang lain tentang geofisikanya nanya metode kan, tapi untuk ukuran saya belum tahu. Pak, untuk geolistrik Pak yang itu ukur untuk kabelnya itu dibor atau enggak dipatok aja. Jadi patok aja. Dia kedalamannya berapa meter gitu loh. Misalnya cuma semeter, berapa dikeduk, ditancap. Terus di sini dia konfigurasi macam-macam, tergantung. Oh, kayaknya konfigurasi itu maksudnya entah dia bentuknya kayak gini atau ada juga di sini lagi. Itu Kerawang pernah Pak Yoga, Pak nyari air di Kerawang Cintalenggang kalau nggak salah, itu sulit karena ya batunya kayak cadas. Nah, cari zona titik mana yang mungkin ada air itu bisa dengan geolistrik. Sebenarnya itu bisa. Mencari daerah yang sulit banget nyari air, kalau ngebor gagal mulu, dengan ini meminimalisir kegagalan untuk ngebor. Soalnya kalau ngebor misalnya 1 juta atau 2 juta kan lumayan, kalau ngebor bisa 10 juta. Nyewa dia sehari ya 1 juta gitu. Jadi lebih hemat daripada asal ngebor. Cuman kalau yang daerah-daerah itu ya ada metode ini kelapa, itu terus dibangun tuh ada di daerah itu kan ya. Nah, itu saya belum tahu. Ada kan ya. Kelapanya tiba-tiba bangun kalau ini bagus airnya itu. Kita itu memiliki seperti apa, bagiannya berapa. Tapi kalau dengan sains nyari air itu dengan geolistrik biasanya. Oke, ada yang lain lagi? Enggak. Atau saya pernah nyari emas pak. Ada emas juga, ada pasangannya itu mineral apa, itu ada ciri-cirinya kalau mencari emas. Kayak di Papua itu ada silika atau apa ya, itu ada mineral tertentu. Oke, itu aja saya tutup ya. Kalau nggak ada yang tanya lagi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.